Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Wa nabda min kitabillahi azza wa jalla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Wa qala aidan afala yatadabbarunal qur'an am ala qulubin aqfaluha. Wa qala wa idza akhadallahu mitsaqal ladina utul kitaba latubayyinannahu linnasi wa la taktumunah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man qala fil qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Wa qala aidan man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bi lijami minan nar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian sholawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Bogor, ya. Terima kasih kehadirannya. Ini luar biasa sekali perjuangannya dan jalannya masih panjang gitu ya. Saya juga 4 tahun, apalagi saya juga sama kayak Wisatawan dulu ya. Ketika kuliah S1 juga sudah menikah juga gitu ya. Jadi perjuangannya luar biasa. Tapi kalau kita sungguh-sungguh ya, manjada wajada. Baik. Hari ini kita akan melanjutkan dari mata kuliah ayat dan hadis ekonomi, ya. Jadi hari ini saya akan bicara tentang metodologi tafsir. Jadi sebelum kita membahas tentang ayat dan hadis ekonomi, maka kita wajib untuk mengenal, untuk memahami manhajut tafsir, metode tafsir, ya. Kenapa ini penting? Jelas sekali ya. Kenapa? Karena memang Al-Quran itu adalah apa? Kitabullah hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan, ya. Tadi saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shad ayat yang ke-29, ya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Jadi Al-Quran itu diturunkan itu untuk apa? Tadabbur. Afala yatadabbarunal Qur'an. Kan jelas sekali tuh ayat berikutnya ya. Kemudian juga dikatakan juga latubayyinannahu linnasi wala taktumunah. Ya, kita harus apa? Menjelaskan kepada manusia itu apa? Ayat Al-Quran. Jadi ayat Al-Quran itu perlu dijelaskan, perlu ditafsirkan. Nah, dalam menafsirkan ini perlu hati-hati. Ya, dalam sebuah riwayat dikatakan waman qala fil qur'ani bi ra'yihi. Siapa saja yang berkata, yang menafsirkan Al-Quran dengan logikanya, dengan ra'yunya saja, ya falyatabawwa maq'adahu ya minan nar, maka dia telah menyiapkan dirinya atau tempat duduknya di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ini hampir sama dengan nanti yang hadis
Ya, kalau di hadis dikatakan apa? Man kadzdzaba alayya muta'ammidan ya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa saja yang mengatakan ya atas namaku, padahal itu bukan ucapanku, bukan ucapan dari Kanjeng Nabi, maka dia telah menyiapkan tempat duduknya di neraka. Ya, ini berarti tadi ayatnya bicara tentang apa? Tentang keutamaan dari tafsir. Jadi kita itu bukan hanya baca, bukan hanya menghafal, bukan hanya juga membaca terjemahan, tapi harus juga apa? Memahami tafsirnya. Ya, di atas hadisnya itu hasan, ya, ada juga menyebutnya dhaif, tapi maknanya itu benar, jadi boleh digunakan. Ya, kemudian di bawahnya hadisnya riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, ini juga hasan. Man su'ila an ilmin, siapa saja yang ditanya tentang ilmu, ya fakatamahu, kemudian dia tidak mau menjawab, dia menyembunyikannya, uljima yaumal qiyamati bilijamim minan nar, maka dia akan dikekang pada hari kiamat dengan tali kekang dari neraka. Ini sebenarnya ya seorang ulama, seorang dai, seorang alim, ya seorang ustadz yang tahu masalah kemudian ditanya tapi tidak mau menjawab, atau mungkin mau menjawab kalau dibayar, itu namanya katama ilman, menyembunyikan ilmu, maka itu haram, tidak diperbolehkan. Baik, nah kita mulai dari sini ya. Ini adalah pertemuan yang kedua dari mata kuliah ayat hadis ekonomi. Sebagaimana di silabus, ya, pertemuan kedua kita akan membahas tentang bagaimana metode tafsir, bagaimana cara kita menafsirkan Al-Quran. Diawali dengan apa? Ya, kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah pedoman hidup. Coba Ustaz Wawan, ayat tentang Al-Quran itu pedoman hidup. Coba ayatnya apa? Ayat tentang pedoman Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk. Ayatnya apa coba tadi? Yang saya baca di awal. Ya, surat Al-Baqarah aja. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabula. Oke, huda lil muttaqin, petunjuk, pedoman bagi orang yang bertakwa. Maknanya apa? Karena Al-Quran itu adalah pedoman hidup, maka harus dipedomani. Nah, Al-Quran itu turun dalam bahasa Arab. Ayatnya apa? Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'alakum ta'qilun. Surat apa tuh ya? Yusuf, betul. Jadi karena Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, maka wajib kita itu memahami Al-Quran yang dalam bahasa Arab. Kalau hanya membaca terjemahannya itu tidak cukup, bahkan bisa jadi kurang tepat, ya. Maka kemudian wajib membaca Al-Quran, memahami bahasa Arab, dan yang paling penting adalah metode tafsir Al-Quran. Bagaimana para ulama merumuskan tentang metode dalam menafsirkan Al-Quran, ya. Nah, dalam tafsir Al-Quran minimalnya itu ada dua. Yang pertama adalah tafsir bil maksur, tafsir menafsirkan Al-Quran dengan riwayat. Dan yang kedua adalah tafsir bir ra'yi, menafsirkan Al-Quran dengan ra'yu, dengan logika, nanti dengan ilmu, nanti dengan isyarat, nanti dengan apa? Kasyaf mungkin gitu ya. Nah, jadi kita akan belajar tentang tafsir bil maksur dan tafsir bir ra'yi. Ya, walaupun di sini nanti slide-nya saya bagikan, tapi ternyata memang juga menulis itu juga manfaatnya itu banyak. Ya, manfaatnya itu banyak. Jadi nanti tangannya itu akan selalu ingat. Ya, mungkin saya mau cerita dulu itu waktu SD, saya itu bukan nulis ya, lebih tepatnya itu saya pinjam buku di perpustakaan, kemudian saya tulis ulang. Sampai sekarang tuh masih ingat gitu ya. Nah, itu kelebihannya dari menulis gitu ya. Kalau baca sudah ada slide-nya, paling nanti cuma ini aja. Nanti kita ada rekamannya. Nanti mungkin juga ada yang cara belajarnya itu adalah auditori.
Saya sendiri sebenarnya belajar itu juga kayaknya lebih kuat di auditori, lebih kuat dari lebih mendengarkan, ya. Jadi ketika mungkin hafal Al-Quran juga kan mendengarkan, hafal Al-Quran sambil lihat kan, ya lihat syekhnya, lihat yang baca bisa saja, tapi kan lebih kuat di pendengaran. Ya, kemudian juga kalau pas nyetel video juga nggak semuanya harus dilihat videonya, tapi didengarkan. Ya, nanti ada rekaman video ini. Baik, nah kita akan belajar tentang tafsir bil maksur dan tafsir bil ra'yi atau tafsir bil ilmi. Oke, kita mulai dulu dari pemahaman tentang Al-Quran. Coba kita tanya dulu yang ini nih, coba Al-Quran. Ma huwal Quran fi lughatin. Apa itu Al-Quran menurut etimologi atau bahasa? Silakan. Itu terminologi, istilah. Kita yang etimologi dulu. Ini ngeklik. Nah, ya secara bahasa. Al-Quran itu secara bahasa dari bahasa Arab. Ya kan? Bahasa Arabnya apa? Fi'ilnya apa? Fi'il madinya apa? Fi'il mudhorinya apa? Ya isim amrnya apa? Masdarnya apa? Apa? Dari kata-kata apa? Qara'a yaqra'u Qur'anan. Artinya bacaan. Coba ayat Al-Quran yang menggunakan kata-kata itu sebutkan. Yang ini gantian. Yang ini mikir nih bertiga. Coba ayat Al-Quran yang ada kata-kata qara'a yaqra'u, qira'atan, Qur'anan. Coba ini sambil nunggu ininya nih, rada error nih. Aduh, ini rada error ini. Coba yang paling gampang tadi aja. Coba. Nah, Qur'anan di situ sebenarnya maknanya bacaan. Ya, bisa lah 70 ya. Tapi kalau pakai kata qara'a yaqra'u, qira'atan atau Qur'anan atau iqra. Iqra berarti itu ya. Ma'ana biqari qara'a yaqra'u. Ada kata-kata yaqra'u yang maknanya sama. Coba ayat Al-Quran yang pakai kata-kata yaqra'u apa? Ayat Al-Quran yang menggunakan istilah yaqra'u. Ada nggak? Qara'a yaqra'u, qira'atan, Qur'anan, Qur'an. Wa nunazzilu minal Qur'an fa idza qara'tal Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Oke, bagus. Satawan. Iqra, bacalah, berarti ada bacaan ya. Oke, sekali lagi. Bisa aja kan, yang penting ada Al-Quran. Kan Yasin juga Al-Quran. Ya, Yasin wal Qur'anil Hakim bisa juga. Walaupun ya lumayan lah kan pendatang baru, jadi masih 6 sih, karena Quran di situ memang maknanya adalah Al-Quran. Tapi yang kita ambil itu dari sisi bahasanya ini. Yang kata-kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Ini mohon maaf nih, rada-rada error padahal sudah pakai data saya ini. Ya, nah ini ayatnya, lihat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan dari qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan. Inna alaina jam'ahu wa Qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Nah itu jelas tuh, itu dia bukan Al-Quran tapi bacaan. Ya kan? Walaupun saya bacaan Al-Quran tapi maknanya adalah bacaan. Wa idza quri'al Qur'an itu disebut ya, Al-A'raf 204. Kemudian wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu maaf alan nasi ala apa nih? Muqsi wa nazzalnahu tanzila. Di situ ada kata-kata juga apa? Bacaan, membacanya ya. Nah ini secara bahasa berarti Al-Quran itu ya jelas lah qara'a yaqra'u Qur'anan. Ya nanti ada qira'atan. Ini secara etimologi. Secara terminologi ini cukup banyak. Ada Man Al-Qahtan, ada Al-Jurjani, kemudian yang paling ujungnya adalah ini yang paling panjang.
Ya ini diinget-inget aja lah, kalau dihafal juga boleh. Kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawatihi, gitu ya. Bitilawatih. Nah, itu aja. Jadi kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, nanti ditambah dengan melalui malaikat Jibril gitu ya. Kemudian membacanya itu adalah ibadah. Ya, ada yang lebih lengkap lagi. Huwa al-munazzalu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-maktubi fil masakhifi al-manqulu anhu naqlan mutawatiran bila syubhatin. Ya, ini juga. Tapi yang lebih lengkap nanti kalau ditanya, nanti kalau mau yang masih benar hafal boleh juga. Kalamullahi al-munazzalu ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mu'jizil muta'abbadu bitilawatil al-manqul bitawaturil maktubi fil masakhifi min awwali suratil Fatihati ila suratin Nasi. Ya. Ini diinget-inget aja gitu ya. Jadi kalau bahasa Arab kan boleh ini. Pokoknya Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalamullah itu apa sih? Perkataan ya, firman atau perkataan. Nah di sini nanti muncul, kemarin kita bicara tentang apa? Fitnah khalqul Quran ya. Dari kalamullah atau firman. Kalau bahasanya jadi firman, padahal bahasa Indonesia juga adalah perkataan Allah. Jadi Allah itu berkata. Oke, ini adalah secara terminologi. Berikutnya tafsir Al-Quran. Kalau tadi adalah pengertian dari Al-Quran, ini adalah pengertian dari tafsir. At-tafsiru lughatan minal fasru ya, minal fasri. Wa huwa al-kasfu anil apa tuh? Anil mughta ya. Jadi tafsir itu artinya itu adalah menyingkap sesuatu yang tertutup, ya, membuka sesuatu yang belum terlihat, ya. Fassara yufassiru tafsiran. Wa fil istilah bayanun ma'aniyal Qur'anil Karim, menjelaskan tentang makna di dalam Al-Qur'an, ya. Ini adalah pengertian dari tafsir. Jadi saya tanya ke Riki, bedanya apa antara tafsir dengan terjemahan? Bedanya antara tafsir dengan terjemahan? Ya, bisa juga. Tapi nanti kalau namanya penjelasan perkata, itu namanya tafsir ijmali. Itu juga sama seperti misalnya tafsir Jalalain yang kemarin itu ya. Oke, ini adalah pengertian dari tafsir Al-Quran. Nah, di sini ada 4 ya metode dalam tafsir Al-Quran. Yang pertama adalah tadi ijmali. Kelihatan kebaca nggak? Kebaca kan ya? Ijmali. Yang kedua adalah tahlili. Yang ketiga adalah muqarran. Yang keempat adalah maudhu'i. Nanti yang akan kita gunakan adalah maudhu'i, ya, karena kita adalah ayat hadis ekonomi, itu otomatis maudhu'i. Tapi nanti kalau pengen menjelaskan hanya 1 atau 2 ayat, itu bisa menggunakan ya baik itu ijmali ataupun tahlili. Ya, kalau muqarran nanti banyak versi, nanti kita akan belajar sama-sama ya. Jadi kita paham, oh ternyata metode tafsir atau cara menafsir Al-Quran itu ada 4. Ada ijmali, ada tahlili, ada muqarran, ada maudhu'i ya, atau tematik. Oke. Ya, ini penjelasan singkatnya tadi dari sini. Ya, penjelasan singkatnya yaitu kalau ini yang ini dari sisi ininya, dari sisi apa? Sifatnya, caranya, ya. Berdasarkan sifatnya itu ada namanya tafsir tadi bil ma'sur dan tafsir bi ra'yi. Ya, jadi berdasarkan, sebenarnya lebih tepatnya itu penggunaan argumentasinya. Jadi tafsir bil ma'sur itu adalah menafsirkan Al-Qur'an dengan riwayat. Baik itu riwayat Al-Quran, baik itu hadis, pendapat para ulama, ya, dan juga tokoh-tokoh lainnya. Itu namanya tafsir bil ma'sur.
kalau tafsir bil ra'yi adalah menafsirkan Al-Qur'an atau hadis dengan ra'yu, gampang lah ya. Dengan ra'yu, dengan pendapat, dengan logika, dengan pemikiran. Misalnya kemarin kita bicara tuh ya surat Idza Zul. Ya Idza Zul. Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu kalau tafsirnya apa? Bil ra'yi, idza zulzilatil, apabila bumi itu digoncangkan. Bukan digoncangkan tapi dicangkul atau apa namanya itu? Yang pakai digoyang, bukan dicangkul atau diapakan sih biasanya itu yang pakai yang di sawah namanya apa tuh? Saya lupa tuh. Traktor, pakai traktor atau pakai yang kerbau zaman dulu. Jadi bukan apabila bumi digoncangkan, tapi apabila bumi itu diolah, dicangkul, digaruk gitu, digarap atau ya. Wa ahrojatil ardu asqalaha. Artinya apa? Maka kemudian ya tumbuh dari bumi itu tumbuh-tumbuhan keluar gitu ya. Itu namanya tafsir bil ra'yi, belum tentu benarnya gitu ya. Nanti banyak sekali ayat yang lainnya. Oke. Nah, itu bil maksur dan bil ra'yi. Sedangkan caranya ada tadi 4, mulai dari tafsir ijmali, ya tafsir secara global, yaitu apa tadi? Tafsir ijmali itu adalah menafsirkan satu ayat demi ayat secara ringkas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ya, kalau alif lam biasanya artinya itu adalah wallahu a'lam, Allah yang Maha mengetahui. Ya, tapi nanti kalau pakai tafsirnya misalnya tafsir falsafi atau tafsir sufi atau tafsir bil isyari mengatakan alif lam, alif itu Allah, lam itu Jibril, mim itu Muhammad SAW. Tapi itu belum tentu benar juga gitu ya. Itu tafsir tuh. Dzalikal kitab, itulah kitab. Ya, dzalikal kitab. Apalagi? La raiba, tidak ada keraguan fihi padanya. Hudan, petunjuk, lil bagi muttaqin. Nah ya, itu adalah tafsir ijmali, mirip-mirip dengan terjemahan. Ya, walaupun nanti terjemahannya, maka nanti kalau pas baca Al-Quran itu kemudian baca terjemahan, itu nanti kok ini agak beda ya. Nah, karena memang kadang terjemahan itu juga perlu penyesuaian. Jadi ada sedikit unsur tafsirnya juga, gitu ya. Oke, kemudian gitu ijma. Kalau tahlili analitis nanti menafsirkan Al-Qur'an ayat demi ayat, surat demi surat. Jadi dia apa? Diurutkan. Ya, diurutkan, dijelaskan tentang apa? Asbabun nuzulnya, dijelaskan juga tentang apa? Bagaimana munasabahnya, balaghahnya, bahasanya, aspek hukumnya. Ya, itu nanti namanya tahlili. Ya, tadi misalnya yang lain lah. Ya, surat misalnya kemarin itu surat apa? An-Nisa 29. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ayat ini berarti adalah